Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Di video kali ini, kembali lagi saya akan menjawab tentang pertanyaan tentang harta bersama atau lebih populer dengan harta gono gini. Pertanyaannya singkatnya seperti ini. Bang, kalau misalkan suami tidak bekerja, apakah dia berhak mendapatkan harta gono gini? Bisa nggak dia mendapatkan harta gono gini? Baik, langsung saja kita bahas. Pasangan suami istri yang pada masa menikah atau pada masa menjalani rumah tangga sudah memiliki harta bersama. Baik itu rumah maupun juga misalkan tanah. Hasil dari siapa? Hasil dari bekerja misalkan suaminya saja atau dua-duanya bekerja. Istri bekerja, suami bekerja. Maka harta yang dihasilkan oleh uang dari hasil pekerjaan kedua belah pihak atau pekerjaan suaminya saja itu tetap menjadi harta bersama. Kedua belah pihak punya hak yang sama. Oleh karena itu, ketika misalkan aset harta bersama ingin atau hendak dialihkan, misalkan dijual atau dijaminkan, itu pasti antara suami dan istri harus memberikan persetujuan, harus menandatangani berkas. Misalkan di bank ataupun juga di leasing, pasti akan dimintai tanda tangan kedua belah pihak. Nah, kalau misalkan terjadi bercerai atau terjadi perceraian, secara hukumnya, secara normatif yuridis, harta benda tersebut menjadi hak milik antara mantan suami dan juga mantan istri. Artinya, mantan suami memiliki hak atas harta bersama, begitu juga mantan istrinya memiliki hak yang sama atas harta gono gini tersebut. Masalahnya, bagaimana kalau si suaminya tidak bekerja? Kemudian istrinya justru yang bekerja. Misalkan istrinya berjualan, berdagang, atau misalkan jadi karyawan swasta, atau misalkan jadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Suaminya tidak bekerja. Nah, kalau seperti itu, suami seperti itu, dia bisa nggak dan boleh nggak menuntut hak atau misalkan meminta harta gono gini pada saat terjadi perceraian? Jawabannya tentu boleh dan tentu bisa. Karena setiap harta bersama yang dihasilkan semenjak berlangsungnya perkawinan atau pernikahan itu adalah harta bersama, teman-teman. Pada dasarnya, pembagian harta bersama itu kalau tidak terjadi persengketaan atau dibagikan secara kesepakatan, biasanya 50-50. 50% untuk mantan suami dan 50% mantan istrinya. Akan tetapi, tidak jarang juga pembagian harta bersama itu tidak dilakukan secara musyawarah mufakat. Akan tetapi ada tuntutannya atau ada rebutannya misalkan. Istri misalkan tidak bersedia memberikan misalkan suaminya harta bersama atau harta gono gini dengan alasan karena suaminya tersebut nggak bekerja. Nah, si suami dia juga menuntut atas harta gono gini tersebut. Maka pengadilanlah yang akan memutuskannya. Kalau terjadi persengketaan, kalau terjadi rebutan, maka harus diselesaikan melalui lembaga pengadilan. Di pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan di pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam. Nah, teman-teman, saya pernah menemukan beberapa putusan pengadilan yang memutuskan perkara pembagian atau gugatan harta bersama itu tidak selalu 50-50 pembagiannya. Dalam artian, ada kalanya istri mendapatkan persentase yang lebih banyak ketimbang si suami. Kenapa? Karena ditemukan fakta bahwasanya si suami selama sekian waktu tidak bekerja. Nah, itu biasanya harta bersamanya, pembagiannya, persentasenya lebih banyak ke istri. Tapi nanti dilihat, seberapa lama si suami ini tidak bekerja. Apakah ketika terjadinya perkawinan, setelah berlangsungnya perkawinan, kemudian berumah tangga, si suami ini tidak bekerja sama sekali? Saya rasa sih itu hal yang jarang ya. Rata-rata ya pada bekerja lah. Namun biasanya di pertengahan jalan, di pertengahan perjalanan rumah tangga ada kalanya suami mendapatkan PHK. Atau di pertengahan perjalanan rumah tangga, istrinya menjadi TKI, menjadi TKW. Dan suaminya di Indonesia justru tidak bekerja, hanya mengurus rumah saja. Nah, itu berpengaruh terhadap putusan pengadilan nanti terhadap pembagian harta bersama. Nah, di dalam beberapa putusan yang sering saya temukan, teman-teman, ketika si suami tidak bekerja,
melainkan istrinya yang bekerja, kemudian terjadi perceraian, terjadi misalkan sengketa harta bersama, biasanya putusan pengadilannya, pembagiannya akan lebih banyak diberikan kepada pihak istri. Kalau terbukti misalkan di persidangan ternyata memang si suaminya tidak bekerja. Dan berapa lama si suami ini tidak bekerja? Kalau misalkan si suami tidak bekerjanya, misalkan dari awal menikah dia udah nganggur, nggak mau kerja misalkan, justru istrinya yang bekerja dari awal nikah sampai terjadi perceraian. Nah, maka itu yang akan dipertimbangkan oleh hakim. Berapa persen bagian yang wajar untuk si mantan suaminya nanti? Kalau misalkan memang terbukti si istrinya yang banyak bekerja, harta yang diperoleh dari hasil usaha si istri, dari gaji bekerja seorang istri, atau misalkan hasil kerja istri menjadi TKI, menjadi TKW. Nah, itu semua akan dipertimbangkan oleh hakim. Jadi intinya, kalau misalkan harta bersamanya dihasilkan dari hasil kerja istri, dari gaji istri, dari penghasilan istri, sedangkan suami tidak bekerja, maka persentase pembagian harta bersamanya akan lebih banyak kepada istri. Nah, di masyarakat tidak jarang juga nih, istrinya kerja jadi TKI ya, jadi TKW. Suaminya justru tidak bekerja. Ketika terjadi perceraian, justru si suami meminta agar harta bersamanya dibagi dua. Nah, mantan istrinya tentu tidak rela, tidak setuju. Karena si istri merasa sebagian besar uang yang dihasilkan untuk membeli aset rumah tangga itu berasal dari gaji si istri. Jadi kesimpulannya, seorang suami yang tidak bekerja, dia masih bisa menuntut harta bersama, menuntut pembagian harta gonogini. Kemudian si istri mau nih atau bersedia untuk memberikan bagian dari harta bersama, tapi hanya misalkan 20% saja. 80%-nya untuk si istri, 20%-nya untuk si suami. Tapi si istrinya tetap, dia nggak mau ngasih lebih dari 20% kepada si suaminya atau mantan suaminya. Nah, kalau misalkan terjadi perselisihan seperti ini, diselesaikan secara musyawarah tidak dapat terselesaikan, maka harus ditempuh melalui lembaga pengadilan. Nanti pengadilan yang akan mempertimbangkan seberapa besar pembagiannya, berapa besar persentase pembagiannya. Dan nanti di persidangan, kedua belah pihak harus dapat membuktikan. Pihak istri harus dapat membuktikan apakah benar aset-aset yang diperoleh itu sebagian besar hasil dari usaha atau hasil dari kerja si istri. Dan si suami juga harus bisa membuktikan alasan-alasan atau dalil-dalil bantahannya. Itu ya yang dapat saya jawab pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, kami mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.